Mayoritas dari kita mengetahui YouTube, dan bagaimana kita dapat mengambil manfaat darinya dengan mengunggah video di sana. Namun, tahukah Anda bahwa Anda bisa menghasilkan uang dari YouTube dengan memanfaatkan Creative Commons? Dukung channel ini dengan menekan subscribe, juga tombol lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih semua. Mari kita lanjut pembahasannya, menghasilkan uang di YouTube dengan memanfaatkan Creative Commons. Nah, hari ini, mari kita bahas topik ini secara detail, ya sobat. Ketahuilah sobat, video yang telah diunggah ke YouTube, yang dapat kita gunakan, berdasarkan ketentuan lisensi Creative Commons. Anda dapat mendownload video tersebut, lalu Anda bisa menguploadnya ke channel Anda, dan menggunakannya kembali sesuai keinginan Anda. Anda bisa bebas menggunakannya serta bisa memonetasi video tersebut. Gimana? Mantap, kan? Inilah lisensi Creative Commons, yang bisa sobat ketahui yang hadir dalam 6 jenis berbeda. CC BY, CC BY SA, CC BY NC, CC BY ND, CC BY ECSA, dan CC BY ECND. Nah, kombinasi huruf ini menunjukkan ketentuan penggunaannya. Sekarang setelah kita mengetahui apa itu Creative Commons, Anda tentunya ingin mengetahui juga bagaimana cara menggunakannya agar video tersebut bisa dimonetisasi pada channel YouTube Anda tentunya sebagai platform bisnis. Sabar, saya akan berikan infonya dengan jelas, cara menggunakan video Creative Commons hingga mendapatkan penghasilan dari YouTube. Prosedur dasar menggunakan Creative Commons yang bisa menghasilkan uang di YouTube yang perlu diketahui ya, sob. Bahwa pembuat konten asli telah memberikan izin untuk menggunakan video Creative Commons ini. Jika Anda menyukai gaya musiknya, Anda pun dapat bebas menggunakan musik Creative Commons tersebut untuk membuat klip video Creative Commons, dan bisa Anda monetisasi, loh. Pemilik video memberikan izin untuk penggunaan sekunder dan primer kontennya untuk orang lain. Jadi, jika Anda mencari beberapa opsi yang memungkinkan untuk menghasilkan uang dari YouTube, maka video Creative Commons dapat menjadi bantuan yang sangat baik bagi Anda. Konten yang berada di bawah tag lisensi CC dapat diakses dan gratis bagi pengguna. Anda dapat menganggap video yang tersedia dengan Creative Commons YouTube untuk menghasilkan uang tanpa menginvestasikan sedikit pun usaha dan uang. Anda tinggal download dan sedikit editan saja, lalu upload di channel Anda, mudah kan? Metode ini tidak diragukan lagi, merupakan platform penyelamat bagi mereka yang ingin terlibat dalam bisnis YouTube, namun malas untuk berkreasi. Karena tinggal download lalu upload di channel, sudah. Mulailah perjalanan YouTube Anda, tanpa melakukan banyak hal dan lalui jalur yang mulus, dengan menggunakan Creative Commons. Nah, sobat, setelah Anda mengetahui rahasia ini, sobat gak perlu bingung untuk mengupload video dan bisa menghasilkan cuan, tanpa harus bersusah payah, oke. Sekarang mari kita bahas, bagaimana cara menghasilkan uang di YouTube, dengan menggunakan video Creative Commons. Yang pertama, Anda harus tentukan niche-nya untuk meluncurkan video yang sesuai dengan niche channel Anda. Bagaimana menemukan niche untuk YouTube Anda, yang tentunya akan menarik pemirsa Anda di YouTube? Hal ini sangat penting, untuk mempertimbangkan topik apa yang menarik, untuk mendatangkan tingkat iklan yang lebih tinggi. Berikut ini saya berikan beberapa contoh niche yang populer, dan tentunya yang berpotensi menguntungkan di YouTube. Yang perlu Anda pertimbangkan yaitu niche tentang kesehatan. Hasilkan uang secara online, pertanggungan, hipotek, perumahan, jual beli, pemasaran, dan games. Nah, pertimbangkanlah beberapa niche yang saya sarankan ini. Jika Anda memilih salah satu area dari niche ini, channel Anda berkesempatan besar akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Selain itu, Anda berkesempatan untuk menjual berbagai merchandise. Yang kedua, carilah niche Anda di YouTube dengan menggunakan filter Creative Commons. Anda dapat menggunakan video Creative Commons ini untuk diunggah ke channel Anda jika video tersebut memiliki lisensi Creative Commons. Dan itu gratis, dan yang pasti tidak melanggar hak cipta dan bisa Anda monetisasi. Yang ketiga, carilah lalu simpan video yang sudah banyak ditonton oleh audien. Di antara video-video dalam spesialisasi Anda, saat Anda menyortir video-video Creative Commons. Kemudian, dengan bantuan pengunduh video YouTube, pilih video-video tersebut dan unduh dari YouTube.
Video-video Creative Commons yang sudah Anda unduh, tinggal Anda posting di channel Anda. Yang keempat, sempatkan untuk periksa judul dan gambar kecil atau thumbnailnya yang dimiliki video tersebut. Setelah mengunduh video, Anda perlu menganalisis jenis judul dan gambar mini yang dimiliki video tersebut sebelum membuat judul dan gambar mini untuk video Anda sendiri. Karena tidak akan ada yang melihatnya jika Anda hanya mengupload video yang sama dengan judul dan thumbnail yang hampir sama. Yang kelima, SEO, dasar video harus dilakukan, karena mayoritas pengguna YouTube tidak akan menjelaskan metode ini. Sebaliknya, mereka akan menyarankan Anda untuk menyimpan video dan mengunggah video yang sama dengan judul yang sedikit diubah dan thumbnail yang sama. Jika Anda mengupload video yang sama, baik itu judul dan thumbnailnya juga sama, maka jangan berharap Anda akan memperoleh pendapatan. Tidak sama sekali. Anda tidak memperoleh apa-apa. Mengapa YouTube memberi peringkat pada video Anda, jika video tersebut memiliki judul dan thumbnail yang sama dengan video yang sebelumnya menguntungkan dan diberi peringkat dalam penelusuran YouTube? Keuntungan lain jika Anda telah menggunakan lisensi Creative Commons, Anda juga dapat menjual karya Creative Commons lainnya. Selain video dan musik, Anda juga memiliki hak untuk menjual karya seni tersebut tanpa meminta izin tambahan dari seniman atau penerbit. Hal ini berlaku juga untuk produk fisik seperti cetakan dan lukisan, serta unduhan digital. Saya ambilkan salah satu contoh yang menonjol, yaitu seorang fotografer, Daniel Zeller, yang secara eksklusif melisensikan fotonya berdasarkan lisensi atribusi Creative Commons. Pendekatan unik Zeller memungkinkan orang lain untuk menggunakan fotonya secara bebas, tanpa harus meminta persetujuannya secara eksplisit. Anda bahkan dapat mengunduh gambar Zeller langsung dari situs webnya, untuk Anda gunakan, yang menyoroti fleksibilitas yang ditawarkan oleh lisensi Creative Commons. Meskipun Zeller tidak memerlukan persetujuan dari orang lain, penting untuk dicatat bahwa Anda tidak dapat mendistribusikan ulang fotonya di luar kerangka Creative Commons. Meskipun seniman ingin karya mereka dibagikan, melihatnya muncul di situs web acak tanpa penghargaan yang sesuai dapat membuat frustrasi. Memastikan penghargaan yang sesuai diberikan menghormati semangat lisensi Creative Commons dan menghindari potensi masalah hukum. Intinya, menjual karya Creative Commons membuka peluang bagi seniman untuk memonetisasi kreasi mereka sekaligus memungkinkan jangkauan yang lebih luas. Memahami dan mematuhi ketentuan lisensi Creative Commons memastikan pendekatan yang adil dan terhormat dalam berbagi dan menjual kreasi artistik di era digital. Meskipun hal ini tampak seperti ide yang inovatif, kerumitan hukum yang mendasarinya dapat menimbulkan komplikasi. Penting untuk dipahami bahwa penjualan barang di bawah lisensi Creative Commons terutama mencakup bidang seni, arsitektur, dan sastra. Cara yang lebih tepat adalah dengan memanfaatkan inventaris yang ada, terutama dalam bidang fotografi stok. Jika Anda memiliki koleksi foto stok yang dilisensikan berdasarkan Creative Commons, Anda dapat mencoba menjual gambar-gambar ini. Namun, sangat penting untuk memberikan atribusi yang tepat jika memungkinkan untuk menghormati ketentuan lisensi. Pendekatan inovatif lainnya melibatkan keterlibatan pelanggan Anda dalam proses kreatif. Dorong mereka untuk mengirimkan gambar yang diambil dengan ponsel atau kamera mereka, yang kemudian dapat Anda gunakan kembali sebagai wallpaper atau produk relevan lainnya. Hal ini tidak hanya menambah sentuhan pribadi tetapi juga selaras dengan semangat kolaboratif Creative Commons. Ingin tahu apakah karya Creative Commons, CC, benar-benar gratis untuk digunakan? Jawabannya pasti ya. CC tidak mengenakan biaya untuk pembuatan aset digital. Biaya mulai berlaku ketika orang lain menggunakan sumber daya tersebut dan memberi penghargaan kepada penciptanya. Intinya, CC memberikan izin dengan permintaan pengakuan sederhana. Nah, sobat, sekarang paham kan? Jadi, tunggu apa lagi? Segera cari video Creative Commons yang sesuai dengan niche channel Anda. Selamat berselancar, salam sehat dan sukses selalu. Tunggu tayangan video selanjutnya, yang pasti akan menggugah ide kreatif kita. Coy!